Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, kepada yang terhormat Bapak Menkumham Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kepada yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, kepada yang terhormat Ketua Komisi Perlindungan Anak, kepada yang terhormat Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jambi. Mohon izin saya melaporkan kepada Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Sarifah Fadia Alkap, siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi. Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda dengan agenda pertemuan dengan pengacara yang disediakan oleh Polda Jambi terkait kasus yang saya laporkan atas nama akun Instagram Debbie Ceper yang diketahui dia adalah influencer Wali Kota Jambi Sarifah yang sudah berkomentar menjurus dan menganggap saya sebagai seorang pelacur. Di dalam pertemuan itu, pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi saya atas nama Ibu Esi SSMH. Dan beliau mengatakan bahwa beliau untuk mendampingi saya sebagai terlapor yang dilaporkan oleh Kabak Hukum Pemkot Jambi atas nama Muhammad Gempa Awal John Putra SHMH dan Humas Kota Jambi atas video-video saya yang mengkritik Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Sarif Hasya dengan pasal berlapis, pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Tentang saya menyuarakan untuk keadilan nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dizolimi, rumah dan sumurnya dirusak berkali-kali oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab ini. Selama hampir 10 tahun, di mana perusahaan Cina ini dan Wali Kota Jambi Sarif Hasya sudah bekerja sama dengan MUU, surat nomor 02-HKU 2019. Untuk melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Dan Pemkot Jambi ini sudah mengangkut kayu. Yang sudah viral itu sudah dapat kabar ya Bu ya? Sebetulnya pertamanya saya tidak mengetahui anak saya ini bikin TikTok. Cuman pada hari Minggu tanggal ini orang tuanya ya? Bulan Ibunya. Mei, tepatnya pada subuh, anak saya ini menangis, berdua kakaknya. Jadi saya nanya, kenapa menangis dek? Ini mah kata-katanya, coba dilihat, katanya masa ada video di video kami konten siapa Debbie Ceper katanya sebagai influencer daripada Pak Wali Kota mengatakan pada berkomen karena komen di HP adik ini katanya ngomong katanya kerja apa yang gajinya 1,3 M katanya dalam waktu sehari kalau selain tidak ngangkang karena jadi saya selain ngangkang jadi saya terkejut. Saya sebagai orang tuanya saya tidak terima anak saya dikatakan begitu kan itu ngangkang itu menjurus pada asusila dan mengatakan anak saya sebagai pelacur sedangkan anak saya ini kan siswi SMP baik-baik terus mempermasalahkan masalah hijabnya anak saya sebagai muslimah hijabnya dipermasalahkan oleh Debbie Ceper. Debbie Ceper itu mengatakan itu dari awal dari statement Pak Wali Kota Pasya. Saya sebagai orang tuanya saya memang tidak merasa tidak terima, sangat tidak terima. Saya akan mencari keadilan kemanapun sampai anak saya mendapatkan keadilan. Waktu sudah anak saya melaporkan hari Senin, kami belum mengetahui anak saya terlapor. Sudah mengetahui setelah 4 hari, kalau tidak salah 4 hari kemudian saya dipanggil kembali anak kami, katanya disuruh ke Polda. Lalu saya ke Polda, tahu-tahu di Polda sudah ada pihak pengacara. Lalu kami ngomong dengan pengacara, ternyata setelah kami berbincang-bincang kata pengacara anak saya terlapor. Jadi saya terkejut, terlapor atas nama apa? Terlapor karena Pemkot Jambi, Kabak Hukumnya sama Kabak Humasnya tidak menerima atas TikTok anak saya katanya. Jadi mereka melaporkan anak saya. Nah disitulah saya terkejut, kok anak saya di bawah umur dilaporkan. Kalau memang anak saya salah, kan ada orang tuanya, apalagi sebagai Pak Wali Kota, Pak Pasya, kalau memang tidak terima, tolonglah hubungi saya melalui Pak Camat, Pak Lurah. Ini netizen tanggapannya seperti apa? Netizen. Halo, izin stick semua masyarakat Indonesia. Mari kita pantau kasus ini, kita bantu bagaimana memviralkan kasus ini untuk mendukung adik siswa SMP ini untuk mendapatkan keadilan. Karena kasusnya melaporkan justru mendapatkan kasus yang berlapis tuntutannya begitu. Semoga pemerintah Indonesia membuka mata, segera menindaklanjutin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari pusat maupun daerah untuk keadilan dan ketentraman Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan hak dan keadilan hukum di negara kita sendiri. Salam. SMP loh, Pak SMP. Kritik malah dilaporkan. Anak SMP dilaporin sama Pemkot Jambi. Iya. Nggak tahu, aku baru juga nengok kontennya. Ini yang bengak anak SMP apa Pemkot nih? Sabar ya. Tapi Pak Wali Kota ngundurkan diri sudah kan, nak nyalon kan?
Nggak tahu lah yang mana yang bodoh. Buat malu orang Jambi, be. Don. Apa kendak kau? Ya, yang kami laporkan bukan karena dia mengkritik. Yang kami laporkan bukan kena mengkritik. Bapak kau. Itu semua di dalam video itu kritikan itu. Gak usah ngeles kau. Ha? Kau mau makan enak, kau gaji kau gede, kau kerja kau nggak capek. Sama anak SMP pun kau baper. Kritikan itu untuk dikoreksi, bos. Katanya sekolah, tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Lagu siapa tuh ya? Enak kali. Cocok kali untuk orang nih. Tenang kau deh, gak usah takut kau. Netizen bersatu untuk mengkaul kau ini. Pejabat-pejabat bujang ini mati aja cepat ini. Nggak ada gunanya jadi benalu aja di negara ini. Kimaknya itu semua. Ya, yang kami laporkan bukan karena dia mengkritik. Panik nggak? Paniklah masa enggak? Aduh, ya Allah. Seorang anak SMP bisa ngatain Pemkot Jambi itu kerajaan Firaun dan istrinya iblis semua. Kenapa bisa dikatain begitu, Pak, sama anak SMP? Kalau Lampung dikatain sama si Bima, ya karena dia kritis. Udah dewasa, udah ngerti pola pikirnya udah jalan. Ini sama anak SMP. Berarti bisa jadi Jambi itu lebih Allahu Akbar daripada Lampung, ya kan? Makanya kalau dikritik itu dibenerin, Pak, jangan dilaporin. Malu ngelawan anak SMP, ya Allah. Lagian juga Pak Mahfud MD itu udah tahu, ya, udah nyampe itu ke dia. Sekarang sama tugas-tugas netizen nih makin banyak, ya kan? Makin lama makin dikulitin deh tuh, biar nggak Jakarta doang yang diurusin ya, pulau-pulau lain tuh diurusin pemerintahannya. Halo warga negara yang baik, tahukah Anda ada kabar menarik dari Jambi? Seorang siswi SMP ya, yang memperjuangkan hak-hak dari neneknya, yang dimana rumah neneknya ini terdampak dari kegiatan sebuah perusahaan investasi di kota Jambi, yang itu truk-truk perusahaan ini berlalu lalang di sekitar rumah neneknya sehingga menimbulkan kerusakan terhadap sumur si nenek. Dan si cucu yang baik hati ini, yang melihat neneknya yang seorang veteran dan pejuang ini sumurnya sudah rusak, maka dia berusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah kota Jambi melihat masalahnya dan menyelesaikan dengan baik sehingga sumur si nenek ini bisa diperbaiki. Yang terjadi adalah ia justru dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina atau dianggap kemudian tidak pantas menyampaikan kata-kata seperti kerajaan Firaun yang ditudingkan kepada pemerintah kota Jambi. Syarifah mungkin berpikir bahwa ya ini dengan asumsi kerajaan Firaun ini karena dia sudah berkali-kali bersuara tetapi juga tidak mendapat tanggapan. Saya melihat ada satu video di mana wali kota sempat ditanyakan, dan kalau wali kota sudah tahu masalah ini, lalu saya bingung di mana susahnya untuk menyelesaikan masalah yang menurut saya ini sepele gitu ya. Sepele artinya begini, ada masalah yes, tetapi kalaupun Pemkot Jambi melihat ini memang kesalahan dari perusahaan itu, tinggal minta dong perusahaan perbaiki gitu loh. Hanya sumur gitu loh. Ada banyak tempat di Indonesia ini di mana kemudian ya masalah yang ditimbulkan oleh investasi itu besar sekali. Jangankan untuk memenuhi CSR, perusahaan-perusahaan itu memenuhi CSR terhadap kemudian masyarakat. Memperbaiki kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan saja, itu tidak mampu karena saking besarnya masalah yang ditimbulkan. Jangan lupa kita di Sidoarjo dan di berbagai tempat lainnya di Kalimantan, di Papua dan di berbagai macam, ya itu banyak terjadi. Yang itu masalahnya sangat-sangat besar, bahkan rumit untuk diselesaikan sekelas pemerintah kota. Lah kalau ini hanya satu rumah, sulitnya di mana? Apakah begitu sulit telinga kita sebagai pelayan publik itu untuk mendengar? Jangan lupa pemerintah kota itu bukan tetangga Syarifah di mana mereka ribut, tetangganya laporkan, di mana itu kemudian mereka setara sebagai masyarakat. Ini seorang bocah SMP, masyarakat, warga meminta atensi terhadap pemerintah yang harusnya itu berlaku seperti orang tua, mengayomi dan memfasilitasi setiap masalah itu supaya terselesaikan dengan baik, supaya investasi berjalan, masyarakat juga tidak dirugikan. Sebenarnya hal yang sangat sederhana. Kalau sampai dilaporkan ke polisi, hati nurani dan akal sehat kita itu di mana gitu ya. Nah, untungnya ini Menko Polhukam sudah memberi atensi. Prof. Mahfud MD semoga bisa mengawal kasus ini sehingga Syarifah mendapatkan keadilan dan pemerintah supaya belajar melayani dengan baik. Siswi SMP vs Wali Kota Jambi. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara terkasih Indonesia tercinta. Suara keadilan dengan saya Dr. Gideon, pejuang konstitusi dan juga pemersatu bangsa. Sore yang indah ini ya walaupun tadi udah diguyur hujan, berada di Kota Bandung.
Dan situasi yang luar biasa, kejadian demi kejadian di bangsa kita ini, lagi-lagi kepala daerah selalu membuat sensasional. Kepala daerah yang juga belum matang dan belum juga mencerminkan kepemimpinan yang betul-betul menjaga persatuan dan yang cinta rakyat atau cinta kepada anak bangsanya. Bapak Ibu, pembahasan kita adalah terkait dengan siswi SMP versus wali kota Jambi. Ini kejadian yang luar biasa. Sebetulnya tidak ada permasalahan yang perlu juga membuat Pak Wali Kota Jambi ini untuk melaporkan siswi SMP ini. Karena apa yang disampaikan oleh siswi SMP ini merupakan suatu keluh kesah. Dia memohonkan perlindungan dan memohonkan juga rasa keadilan. Dia lagi meminta bagaimana kondisi yang terjadi dalam keluarganya, dan dia meminta atensi atau perhatian dari Bapak Wali Kota Jambi, namun malah direspon terbalik. Nah, hal seperti ini kan tidak mencerminkan pimpinan yang transformasional. Ini cara-cara kepemimpinan yang betul-betul menakut-nakuti rakyatnya. Kepemimpinan yang abuse of power. Kepemimpinan yang tidak memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan menyinggung rasa keadilan itu sendiri. Apakah karena Bapak Wali Kota ini merasa punya kekayaan, punya kekuatan, punya jaringan? Masa rakyat yang kecil yang dihadapi sekelas siswi SMP, itu yang Anda perbuat, Anda pertunjukkan. Kalau Bapak Wali Kota Jambi ini seorang pemimpin yang betul-betul pemberani, gagah perkasa, handal, dan cinta akan Indonesia maju, maka yang dilakukan adalah bukan hal yang demikian. Dia akan membasmi atau melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang betul untuk memajukan daerahnya itu sendiri. Kejahatan-kejahatan apa yang harus dia gali, dia cari tahu, dia kemudian ungkap di daerahnya, itulah yang dia harus cari tahu, itulah yang harus dia ungkap, itulah yang harus dia polisikan. Bukan mempolisikan seorang anak siswi SMP. Nah, ini kan mencederai rasa keadilan. Ini kan pemimpin yang menakut-nakuti rakyatnya. Pemimpin yang membungkam suara rakyat, suara keadilan, suara orang kecil yang tertindas dan teraniaya. Nah, Indonesia tercinta, kepala daerah seperti ini tidak untuk diteladani dan tidak untuk diikuti. Jangan pernah kita tiru hal yang tidak baik. Lakukanlah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai adat beradab, bahwa kita adalah manusia beriman. Kalau kita dikritik, kita sadar dan kita lekas berubah. Demikian, Indonesia maju untuk kita semua. Pemerintah kota, wali kota melawan siswa SMP. Kan lucu kan? Itulah hebatnya media sosial. Ketika rakyat kecil yang mendapatkan tekanan, semut pun teman-teman kalau diinjak pasti akan menggigit. Artinya jangan pernah remehkan rakyat kecil. Jangan pernah remehkan orang-orang yang sebenarnya bukan apa-apa. Jangan pernah remehkan itu semua. Ini era-era digital, era media sosial. Sekali lagi, pemerintah kota, wali kota melawan anak SMP. Apakah otak mereka itu sama? Anak SMP loh, anak SMP. Seperti yang disampaikan tadi, yang dilaporkan itu bukan kritikannya, tetapi karena kata-kata Firaun dan iblis. Kita semua tahu netizen bahwa kritikan ini nggak hanya terjadi sekali aja. Namun karena mungkin pemerintah kota menganggap ini loh anak kecil, ya yang memperjuangkan neneknya yang seorang veteran. Ada di beberapa video yang gadis ini mengkritik atau melaporkan kejadian itu di depan Pak Wali Kota. Pernah saya lihat videonya, tapi dicuekin saja. Saya pernah lihat. Ya mungkin ini puncaknya kekesalan si gadis SMP ini, karena apapun laporan atau mungkin keluh kesahnya kepada pemerintah kota nggak pernah direspon. Akhirnya seperti ini, netizen bergerak. Ya, jadi jangan pernah remehkan rakyat kecil, jangan pernah. Kalau mereka berani, apalagi di era media sosial ini, maka akan tersebar luas di seluruh jagat maya. Ya, jadi kita berharap bahwa pemerintah kota Jambi lebih bijak. Ya, lebih bijak. Kalau ada masalah tentang itu semua, datanginlah. Jangan anggap remeh rakyat, jangan anggap remeh. Ini era media sosial. Ya,
Netizen luar biasa, netizen luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.